Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummahatil muslimat, majelis taklim Cahaya Islam Koja yang hadir pada kesempatan siang ini, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama kita mengawali mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rizki halal barokah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau tetangga yang berdekatan dengan masjid ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya telat kecepatan Bu ya. Iya, biasanya jam 2 lebih, ini jam 2 kurang udah datang. Waktu gitu. Emang biasanya tadi yang di Kebun Baru cuma sampai situ baca Rotibul Hadan, doa udahan. Ya makanya cepet, biasanya kan ngaji dulu. Baik, kita lanjutkan ngaji kita halaman 17 ya. Babu akhlaqin nisa. Yang masih punya kitabnya halaman 17.
Alinea kedua, bab akhlak seorang wanita. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai darinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah berbicara ini, sahabat yang mendengar adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama panggilan, nama aslinya Abdurrahman, karena dia itu hobinya miara kucing. Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi kemana-mana dia itu bawa kucing atau diikutin kucing. Lama-lama orang manggilnya bapaknya kucing. Bapaknya kucing kalau diarabin Abu Hurairah. Ibu kalau punya suami kemana-mana gendong burung. Kan ada yang pada gendong burung darah itu dibawa ke sono kemari. Nah, iya. Kalau burung itu toiroh. Nah, makanya kalau bawa burung sono Abu Toiroh. Kan ada yuk. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, sahabat yang mendengar namanya Abdurrahman, cuman panggilannya Abu Hurairah. Apa isi hadisnya? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Itu isi hadisnya. Rawahu Tirmidzi, kemudian yang mencatat hadis ini namanya Imam At-Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Jadi isi hadisnya atau matan hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Itu isi hadisnya. Akmalul mu'minina, akmal yang paling sempurna. Kalau kamal artinya sempurna, kalau akmal lebih sempurna. Kabir besar, kalau akbar lebih besar. Fadl istimewa, kalau afdal lebih istimewa. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya isim tafdil yang menunjukkan kata lebih. Akmalul mu'minina, yang lebih sempurna, al mu'minina, iman seseorang. Iman seseorang itu yang paling sempurna. Itu kira-kira sebabnya apa? Opo yang sholatnya jidatnya sampai ireng? Opo yang sujud dengkul sampai kapalan? Atau apa yang wiridan ini sup sampai protol tasbihnya? Sup. Atau yang sehari sedekahnya puluh juta? Ada kali ya? Wong 10.000 aja minta tukeran ke warung. Iya loh. Mau berangkat ngaji kok ada uangnya 10.000, mampir ke warung, pok tuker gocengan 2 pok. Oh jadi 5, 2.000. Ya Allah, begitu amat ya. Apa sempurna iman itu kalau seminggu umroh 2 kali? Rumahnya mepet Ka'bah. Umpama ibu punya anak, kebetulan kerja di sono, rezekinya bagus, bisa kebeli rumah di dekat Ka'bah. Lah kemudian ibu diajak tinggal ke sono. Kan seminggu bisa umroh 2 kali ya. Senin umroh, Kamis umroh. Apa ukuran iman yang sempurna itu? Apa orang yang tiap hari puasa aja sampai badannya tipis kayak triplek?
Puasa terus ya kan apa kurus kayak triplek ya. Triplek kan tipis nih. Apakah iman yang paling sempurna itu? Apa yang sehari kalau ngaji bisa dapat berapa juz? 30 juz. Oh apa iya? Wong kadang setahun aja belum tentu khatam ya. Ini yang kitab segini aja udah berapa tahun ini ya? Semenjak ngaji pertama ya? Iya. Semenjak di luaran sana sampai pindah ke sini loh. Wong saya ngajar di sini tuh pertama situ, pindah sono, pindah sini. Yang pengajian bapak-bapak loh, kan dulu di situ, pindah ke sono, di teras, pindah sini. Yang mak-mak dari sono pindah sini. Segini belum khatam-khatam. Ukuran iman nih loh, yang paling sempurna itu apa? Kan gitu ya. Akmalul mu'minina, yang paling sempurna keimanan orang yang beriman, imanan keimanannya, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran sempurnanya iman itu adalah akhlaknya yang baik. Biar sholat jidat sampai hitam, dengkul kapalen, wiridan sampai tasbihnya brodol, seminggu umroh 2 kali, sehari khatam Quran 35 juz kalau perlu. 35 juz itu udah khatam, nambah dapat 5 lagi, berarti kan 35 ya. Tapi kalau akhlaknya nggak baik, ibu ingat Pak Haji Muhyiddin ya? Yang sinetron itu musuhnya Pak Haji Sulam. Ingat kan Pak Haji Muhyiddin ya? Pak Haji Muhyiddin itu gambaran orang yang ibadahnya top markotop lah. Jamaah nggak pernah ketinggalan. Kalau dia ketinggalan kok udah dikomati, imamnya diomelin. Loh, saya itu termasuk penggemar film itu loh. Sampai sekarang itu sering nonton di YouTube saya. Walaupun itu bohongan, tapi pelajaran buat kehidupan itu bagus. Ada orang yang model karakternya kayak Pak Haji Muhyiddin, ibadahnya bagus, tapi kan ada tapinya ya, akhlaknya rusak. Kira-kira ibu kalau pas lagi dulu waktu nonton Pak Haji Muhyiddin itu nontonnya seneng apa senep? Kesel ya. Hawanya tuh, orang kok gitu amat sih. Waktu si Robi masih miskin disia-sia, giliran kaya dipepet-pepet ya. Oh saya apal bu, om sering nonton. Aduh ya Allah. Ternyata ukuran iman yang paling sempurna itu akhlak yang baik. Saya sampaikan beberapa hadis bahwa ukuran iman itu adalah akhlak. Ada bunyi hadis begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ukuran iman pada Allah, iman pada hari akhir adalah falyukrim, dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Berakhlak pada tamu. Kalau ada yang bertamu mengucap salam, jawab waalaikum. Ini kalau orang bojong mah enggak. Dilihat dulu, didengerin dulu model salamnya kayak apa. Kalau model salamnya lemes, assalamualaikum. Ini kalau orang Cipucang jawabnya apa? Kok persis ya? Apa jangan-jangan tetangga saya pindahan orang sini kali ya? Kalau ada salam model kayak begini nih, jawabnya maaf. Lah sekarang yang kalau salamnya itu khas, jawabnya beda lagi. Assalamualaikum, Pak.
Itu biasanya yang suruh maju anaknya yang umur segini nih. Dia tahu itu Mang Dadang, tukang kredit panci. Neng, sono ke depan, bilang ke Mang Dadang, mama nggak ada. Ya namanya bocah bu ya. Waalaikumsalam Mang. Loh Neng, mamanya ada. Ada sih di belakang, cuman bilangnya suruh nggak ada. Bocah segini belum bisa bohong. Iya, mama kemana? Ada di belakang lagi main HP, nonton TikTok. Kalau ada yang mengucap salam, jawab waalaikum, hormati tamu. Setelah menjawab salam, menghormat tamu itu disesuaikan dengan budaya masing-masing. Kadang ada yang di tempat tertentu itu tamu biasanya disuguhin macam-macam. Ada yang cuma sekedar air minum. Ini termasuk akhlak. Ini ada tamu datang, assalamualaikum, maaf. Kemudian ada hadis lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Ukuran iman pada Allah, iman pada hari akhir itu fala yu'dhi, jangan nyakiti jarahu, tetangga. Wah ini yang berat bu ya. Kita kalau temen bisa milih, tetangga nggak bisa milih. Ayo, kita temen walaupun rumahnya jauh, kalau cocok kita samperin. Walaupun rumahnya mepet, satu tembok. Tapi kalau nggak cocok ya setahun sekali belum tentu ketemu. Makanya ajaran agama itu luar biasa ya. Ukuran iman pada Allah, iman pada hari akhir, itu orang itu berakhlak terhadap tetangga. Lah tetangga itu ada beberapa klasifikasi. Ada yang tetangga dapat satu hak kalau dia berbeda agama, yaitu hanya haknya sebagai tetangga. Ada tetangga itu yang dapat dua hak, yaitu kalau tetangga itu seagama, yaitu wajib kita hormati karena tetangga, wajib kita hormati karena seagama. Ada yang dapat tiga hak, yaitu karena dia tetangga, karena dia seagama, karena dia saudara. Kan ada yang masih saudara, kebetulan beli rumah deketan sama kita, berarti dapatnya tiga hak. Walaupun yang satu hak tadi kita nggak boleh ganggu dia. Umpama ini bentar lagi mereka kan mau lebaran ya kita nggak boleh ganggu dia. Wong mereka punya keyakinan masing-masing. Kita udah diatur dalam Al-Quran, lakum dinukum. Tapi memang baik dengan tetangga itu berat bu ya. Ya. Kan banyak orang yang sama tetangga sebelahan kalau ketemu saling buang muka. Ada ya. Mukanya satu buang sono, satu buang sono. Itu kalau ketemu di gang sempit yang repot itu. Lah kalau kayak jalan begini mending ya. Nah ini loh jalan ini loh. Ini kan ada jalan sempit ya. Khawatirnya yang ketawa pengalaman. Yang diem ngerasa. Satu dari sini, satu dari sono. Waduh, si itu. Itu kira-kira balik badan apa? Balik badan. Ya Allah. Mang abot ya berbuat baik. Memang hadis Rasulullah ya. Ya memang nasihat aja gitulah ya. Ukuran iman pada Allah, iman pada hari akhir itu tidak usil dengan tetangga. Orang yang terdekat dengan kita itu kan tetangga. Kita kalau ada apa-apa, iya minta tolong dengan saudara kita yang di kampung. Kayak tetangga dulu ya. Umpama kita tolong. Lah ya umpama ya moga-moga nggak ada di Cipucang. Orang yang nggak akur dengan tetangga depan belakang kanan kiri, kalau perlu atas bawah.
rumahnya tinggal yang di rumah susun kan atas bawah ya. Kok nggak akur semua? Begitu dia kok teriak, tolong rumah saya kemalingan. Tetangga kanan kiri syukurin. Lah nggak akur sama tetangga. Lah kok namanya disiarin di sini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu disebut nama itu langsung alhamdulillah. Mati juga. Tapi apa ya ada orang yang begitu ya? Loh, umpama ibu saat itu nonton Pak Haji Muhyiddin kok Pak Haji Muhyiddin mati. Kira-kira jawab ibu reaksinya apa? Alhamdulillah mati juga akhirnya loh kan. Itu di sinetron loh. Ya Allah. Ada nasihat dari Habib Umar Muthohar, orang Semarang. Beliau itu nasihatinya begini. Pager mangkok itu lebih kuat daripada pager tembok. Ngerti ra maksudnya itu? Pager mangkok itu lebih kuat daripada pager tembok. Pager mangkok itu artinya kita punya makanan banyak, kita taruh ke mangkok-mangkok, kita anterin ke tetangga kanan kiri. Kalau nganterin ke tetangga berarti kan akur ya. Itu lebih kuat daripada rumah yang dipagerin tembok tinggi. Orang yang sering berbagi dengan tetangga kok dia punya masalah sekali saja, dia ada keluarga sakit, itu tetangga kanan kiri tanpa dikomando langsung ngedoain, langsung dia orang baik lagi dirawat, ayo kita nengokin. Coba kalau orang yang rumahnya pagernya tinggi, dia berangkat kerja pulang kerja naik mobil nggak pernah buka kaca, nggak pernah kumpul sama tetangga. Lah kok dia umpama ada keluarganya sakit, kadang sampai mati tetangga nggak tahu. Ini pernah kasus terjadi di perumahan saya sendiri. Ada orang pindah udah lama, udah hampir setahun dia pindah. Cuman suami istri kerja, kalau berangkat kerja bawa mobil nggak pernah buka kaca. Padahal kadang kita duduk di depan rumah, dia lewat-lewat aja, pulang ya wis gitu. Sabtu Minggu kadang ada kerja bakti, kadang ada kegiatan apa, nggak pernah ikut. Dan dia pindah nggak lapor RT RW. Allah berkehendak, istrinya sakit sampai meninggal. Kebetulan meninggalnya itu kok ya sehari sebelum Lebaran. Dia nelpon RT, RT-nya pulang kampung. Nelpon RW, pulang kampung. RW-nya nelpon saya, Pak Ustadz ada tetangga yang ini meninggal. Saya udah siap-siap mau pulang kampung. Akhirnya begitu jenazah dibawa pulang, yang takziah cuman berapa orang. Itu pun tetangga pada nggak tahu. Loh, mati toh. Ya Allah, itu gara-gara tadi rumahnya di pagar tinggi, pagar tembok. Makanya pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Ini saya sudah membuktikan. Asal musim maulid, musim apa, kadang di rumah kan bolu banyak ya. Sama istri dipotong-potong-potong, bagiin ke tetangga. Loh, itu bolu pulang ada yang berubah jadi anggur. Mangkok pulang itu ada yang berubah jadi ikan bakar. Ternyata pager mangkok hebat ya. Lah umpama ibu pas hari libur apa-apa masak agak banyakan, anterin ke tetangga. Lah insya Allah tetangga yang dianterin makanan mau mulangin mangkok mosok kosongan. Kosok pulang kosongan ayo. Iya. Loh. Di daerah saya itu ada pesantren namanya Matholiul Falah. Kiai Zulfa Mustafa itu termasuk santri di situ. Itu ibu nyainya. Itu asal ada orang bertamu ke rumahnya dia,
kok bawa sesuatu itu pantang pulang kosong. Walaupun cuma ibarat kayak tuker-tukeran itu. Umpamanya ibu ini bawa di saya, terus ibu ini datang, ini saya kasih ke sini. Beliau itu pokoknya asal ada orang datang ke rumah beliau, pulang, pokoknya nggak tangan kosong, pasti ada tentengan yang itu pager mangkok. Artinya baik dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka jangan nyakiti tetangga. Lah kalau tetangganya ngeselin, kita udah mau istirahat, mau tidur, dia nyetel dangdut koplo kenceng. Kalau kayak gitu gimana? Kalau ditegur, ini rumah gue, salon gue, beli pakai duit gue. Ada apa ama lu? Lah kita juga bisa jawab ya, kuping saya, rumah saya. Kenapa suara salon kamu masuk ke rumah saya? Lah kalau mau nyetel dangdut koplo kenceng silahkan. Yang penting pokoknya nggak kedengeran masuk ke kuping saya. Ya pakai headset ya, gini. Artinya ya kita itu kalau bahasa orang Jawa tepo seliro, menghormati, menghargai tetangga. Wong itu hadis Rasulullah ukuran iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya itu orang yang paling baik akhlaknya. Walaupun ibadahnya bagus, tapi kalau akhlaknya nggak bagus sama saja. Contohnya Pak Haji. Nah, amal yang sebelumnya dulu juga ada. Saya masih kadang-kadang nonton. Bang Madid, pasti ingat Bang Madid. Saya kalau sinetron begitu seneng saya nonton. Bang Madid itu aslinya dermawan, asal ada ketemu orang dikasih duit, cuma dimaki-maki dulu. Dimaki-maki habis itu dicatat. Berarti jadi perwakilan Rokib Atid lah pokoknya ya. Ya Allah. Wa khiyarukum linisaihim. Ini hadis yang sepotong belakang ini sebetulnya asalnya ditujukan untuk para suami. Ini harusnya dibaca di depan para suami Bu ya. Ya kalau di depan para ibu ya redaksinya nanti dirubah. Wa khiyarukum, dan yang terbaik di antara kalian adalah khiyarukum linisaihim, yang terbaik atau yang berperilaku baik terhadap istrinya. Berarti kan ini ditujukan kepada para suami. Lebih kalau karena yang ngaji ini para istri, kecuali saya, orang yang terbaik itu adalah yang berperilaku baik kepada suami. Ya kan gitu ganti ya. Kalau redaksi aslinya ya khiyarukum linisaihim. Yang terbaik di antara kalian adalah yang baik perilakunya terhadap istrinya. Nah kalau yang ngaji perempuan ya dibalik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang baik kepada suami. Jangan sampai berbuat baik sama suami lihat-lihat tanggal. Lihat-lihat tanggal. Ini tanggal berapa ini? Wah, tanggal tengah-tengah ya, baiknya biasa-biasa aja ini. Kalau tanggal 5 ke bawah itu nyuguhin kopi paket lengkap. Ya kopi ya ada tatakannya, ada gelas kecil buat ngaduk, ada apalah toples kecil buat tambahan gula, siapa tahu kurang manis. Itu kalau tanggal 5 ke bawah. Ntar udah tanggal mendekati tanggal 10 itu tatakannya hilang, cendok buat ngaduk hilang, gula hilang.
Ntar tanggal 15 ke bawah, ke Arsono. Pengalaman ya. Suami pulang kerja mak, pengen ngopi, kopi, bikin diri. Tanggal-tanggal muda kalau mau berangkat ngaji pamitan. Papa, gitu manggilnya ya. Papa apa Yayang Beb panggilnya? Oh Yayang Beb, Yayang Beb. Mau ngaji dulu di Nuris. Cium tangan, kalau perlu cipika-cipiki, celepuk berangkat. Ntar kalau udah ini tanggal pertengahan, tanggal 20 ke atas mau berangkat ngaji lo laki diancem kok. Bapaknya anak-anak kan gitu ya. Wong manggil aja kadang ya berubah kok ya. Kalau masih pacaran katanya Yayang Beb. Ntar kalau udah punya anak satu, papa. Punya anak dua, bapaknya siapa gitu anaknya yang pertama. Bapaknya anak-anak. Ntar punya anak tiga, bapak lu. Anak keempat, bapaknya hilang ganti lu. Aduh. Lo mau berangkat ngaji kalau udah tanggal tua ya sempet-sempetnya ngancem lagi. Lu mau ngaji mendung tuh di luar jemuran, awas. Lah umpama karena ibu tadi berangkat udah mesen sama laki setelah alias setengah ngancem. Berangkat ngaji di sini kebetulan di luar dia ledek hujan. Ibu di sini tenangan ya. Wong di rumah masih ada suami yang beresin jemuran. Wah kebetulan suami kerja masuk malam. Begitu ibu pulang kelihatan jemuran semuanya kehujanan. Masuk ke dalam melihat suami tidur celentang sambil. Sikap ibu gimana? Jenggernya keluar. Jenggernya keluar. Tanduknya keluar ya. Apa langsung ya Allah Yayang Beb? Apa langsung gini? Ya Allah, ini hadisnya khiyarukum linisaihim. Berarti teksnya ya harus dibalik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada suami. Wanita yang dijamin masuk surga itu kan ada beberapa ya. Di antaranya ada namanya Asiyah. Bukan Aisyah loh ya, Asiyah. Siapa Asiyah itu? Istrinya Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun? Kenal sih enggak, cuman kan tahu ceritanya kayak apa Fir'aun itu ya. Orang yang paling kurang ajarnya kebangetan lah. Pokoknya kalau ada orang dikata-katain cucunya Fir'aun, yakin marah. Umpama loh dikatain dasar cucunya Fir'aun, marah ya. Saking terkenalnya kurang ajarnya, naudzubillah. Lah itu punya istri Asiyah, taatnya luar biasa walaupun punya suami modelnya kayak Fir'aun. Apalagi suami ibu kan nggak kayak Fir'aun kan ya? Enggak kan ya? Lah iya, berarti baik suami ibu, enggak kayak Fir'aun. Coba kalau punya suami kok kayak Fir'aun ya. Itu pun istrinya taatnya luar biasa, makanya satu di antara wanita yang dijamin masuk surga namanya Asiyah. Itu istrinya Fir'aun. Suaminya Fir'aun kayak begitu itu. Lah suami ibu kan enggak kayak Fir'aun ya? Ya masih sholat ya? Sholat kan? Alhamdulillah. Berarti ya wajib taat. Tapi ya ada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Boleh tidak taat kepada siapapun kalau itu perintah untuk maksiat. Umpama suami ibu bilang, "Bu, ini ada uang 200, sono kayak deposit ke judi online." Lah terus ibu boleh untuk tidak nurut.
karena ini perintahnya untuk maksiat. Selama perintahnya tidak untuk maksiat, istri wajib taat, wajib nurut dengan suami tadi, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Itu khiyarukum yang terbaik. Dulu di hadis yang halaman berapa? Seandainya sesama manusia itu dibolehkan untuk sujud, tapi nyatanya kan nggak boleh. Sesama manusia ini sujud kan nggak boleh. Seandainya boleh, kata Rasulullah, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Halaman 13 tuh. Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya kok boleh sujud kepada sesama manusia, maka akan saya perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Itu saking wajibnya taat selama tidak untuk maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah. Monggo. Sudah.